Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mengajarkan pelajaran matematika mengenai materi bilangan cacah. Bu gurunya ada 3. Yang pertama, Nama saya Ulfi Samira. Nama saya Ulfia. nama saya Utami Maulida. Selamat menyaksikan pelajaran yang akan kita ajarkan. Apa kabar adik-adik semuanya? Masih ingat tidak pembelajaran bilangan cacah yang kita pelajari semester lalu? Kali ini kita akan mengulang lagi apa itu bilangan cacah. Ada yang tahu apa itu bilangan cacah? Coba lihat di sini. Di sini terdapat beberapa kumpulan angka yang dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bilangan merupakan kumpulan dari angka-angka. Bilangan cacah terdiri dari angka 0 dan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kita ilustrasikan dengan sebuah cerita. Nah, untuk memudahkan kita memahami bilangan cacah, mari kita bercerita. Pak Amir memiliki 3 orang anak. Yang pertama namanya Zakia. Zakia sedang duduk di sekolah dasar kelas 2. Kemudian anak yang kedua bernama Rina. Yang Rina duduk di TK B. Kemudian yang ketiga bernama Intan. Umurnya masih 2 tahun. Nah, setiap hari Pak Amir memberi uang kepada Zakia sebanyak 2 uang koin. Kemudian yang kedua Pak Amir memberi uang kepada Rina sebanyak 1 uang koin. Berapa tadi Pak Amir memiliki 3 orang anak? Kita tulis dari yang terkecil dulu ya. Namanya siapa tadi? Intan. Kita tulis Intan di sini. Anak yang kedua bernama Rina. Yang ketiga bernama Zakia. Nah, setiap hari Pak Amir memberi uang kepada Zakia sebanyak 2 koin. 1, 2. Kemudian Pak Amir memberi uang kepada Rina sebanyak 1 koin. 1. Nah, yang ini kosong. Kita lihat di sini, ternyata di botol ini tidak ada isinya. Artinya botol ini kosong, tidak ada uangnya. Berarti uang yang dimiliki Intan 0. Angka lambang bilangannya atau angkanya disebut dengan 0. Bagaimana kita cara nulis angka 0 tersebut? Seperti telur atau bola. Seperti ini. 0. Kemudian kita hitung uang yang dimiliki oleh Rina. Berapakah koin? Kita lihat. Ternyata dalam gelas ini ada 1 uang koin. Nah, bagaimana nulis angka 1? Kita tulis di sini 1 seperti garis. Nah, kemudian kita hitung uang koin yang dimiliki oleh Zakia. Lihat di sini ada berapa uang koin? Ada 1, ada 2. Kita tulis di sini angka 2. Nah, maka angka-angka di sini inilah yang melambangkan bilangan cacah, yaitu dimulai dari angka 0, 1, dan 2. Rina selalu mengumpulkan uangnya ke dalam celengannya. Nah, setelah 2 bulan, Rina menghitung berapa jumlah uang yang ada di celengannya. Kita hitung sama-sama ya. Mari kita hitung sama-sama berapakah uang yang dimiliki oleh Rina. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata satu tumpukan di sini ada 10 uang koin. Kita lihat di sini ada berapa? Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini ada 10, kita hitungnya 10, 10. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kita tulis di sini. Nah, tadi di sini ada 50 uang koin. Gimana cara nulisnya? Ada yang tahu adik-adik? Kita tulis bareng-bareng ya. 50 berarti 5
puluhan. Gimana cara nulis angka 50? Yaitu angka 5 sama angka 0. Kita tulis 5 sama 0. Nah, sisanya kita hitung di sini ada berapakah tumpukan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 uang koin. Nah, kemudian tadi di sini ada 4 koin. Kita tulis gimana angka nulis angka 4 ya? 4. Nah, berarti kalau disatukan yaitu ada 54. 54. 50-an plus 4 satuan. Nah, nulis angka 54 yaitu angka 5 sama angka 4. Nah, ternyata uang yang dimiliki Zia sebanyak ini. Banyak ya adik-adik. Coba kita hitung berapa uang yang dimiliki oleh Zakia. Nah, ketika menghitung, Zakia mengelompokkan uang tersebut menjadi beberapa tumpukan. Satu tumpukan terdiri dari 10 koin. Kita hitung ya. Ada di sini sudah ada 10 koin. Hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, tadi di sini ada 100 uang koin. Kita tulis angka 100 itu gimana caranya? Itu 1 sama 0-nya 2. 1, 0, 0. Kemudian di sebelah sini ada 2 tumpukan uang koin. Jumlahnya ada berapa? Ada 10, 20. Kita tulis 20. 20 gimana cara nulisnya? Itu 2 sama 0. Angka 2 sama 0. Kemudian yang sebelah sini tadi ada 5 koin. Kita tulis angka 5. Nah, kita tentukan nilai tempatnya. Di sini 0-1 sama 0-nya 2 ini memiliki nilai ratusan. Jadi 1 ratusan nilai tempatnya. Di sini 2 puluhan. Nah, di sini 5 satuan. Nah, kalau kita gabung, berarti gimana cara nulis angka 125? Itu angka kita tulis, ambil angka ini, dan ini. Satukan jadi 1, 2, 5. Dibaca, ini dibaca dengan 125. Nah, tadi sudah belajar kan bagaimana mengenal bilangan caca dan nilai tepatnya. Sekarang kita masuk pada materi membandingkan bilangan caca. Supaya pembelajaran lebih dipahami, mari kita bercerita. Jadi, pada setiap hari pertama bulan Ramadan, keluarga Ibu Aisyah selalu mengadakan buka puasa bersama. Selain bersama keluarga, Ibu Aisyah juga mengundang para anak yatim piatu. Saat menyiapkan makanan, Ibu Aisyah mulai menghitung makanan tersebut, yaitu dengan jumlah sekitar 145 makanan. Kemudian, Alif menghitung jumlah minuman, dan ternyata jumlah minuman tersebut ada sekitar 124 minuman. Pertanyaannya, manakah dari kedua bilangan tersebut yang lebih banyak? Sekarang, tadi bilangan makanan ada berapa bilangan? 145 makanan. Minuman ada 124
kita uraikan. 100 merupakan 1/100-an. Kemudian 4 sebagai 40-an. Dan 5 sebagai satuan. Kemudian bilangan yang kedua, 100 sebagai 1/100-an, 2 sebagai 20-an, dan 4 sebagai 4 satuan. Nah, kemudian kita bandingkan kedua bilangan tersebut. Yang pertama, pada bilangan 145, nilai ratusannya yaitu 100. Dan pada bilangan 124, nilai ratusannya adalah sama 100. Maka, nilai angka pada tempat ratusan yaitu sama 100. Kemudian, kita lihat perbandingan antara puluhannya. Bisa dengan cara membandingkan sebuah koin. Tina memiliki uang sebanyak 40 koin uang. Dan Ria memiliki uang sebanyak 20 koin uang. Satu tumpukan ini bernilai 10. Kita hitung. 10, 20, 30, 40. Dan koin Tina dan koin Ria 10, 20. Kemudian mereka membeli jajanan yang sama dengan harga 20 koin uang. Mereka memberikan koin tersebut kepada penjual sebanyak masing-masing 20. 10, 20. 10, 20. Ternyata koin uang Tina masih bersisa senilai 20 koin. Sedangkan koin Ria sudah tidak bersisa. Jadi, pada intinya 40 koin tadi lebih banyak dari 20 koin yang sudah diberikan kepada pedagang. Jadi, nilai tempat pada angka puluhan tidak sama, yaitu 40 lebih banyak dari 20. Maka, nilai satuannya pun tidak sama, yaitu pada bilangan 145 itu memiliki nilai satuan 5. Dan pada bilangan 124 nilai satuannya yaitu 4. Berarti nilai satuan pada dua bilangan tersebut tidak sama. Atau 5 lebih besar, lebih banyak dari 4. Jadi, perbandingan tersebut dapat dituliskan dengan simbol lebih besar dari, atau bentuknya itu seperti burung pemakan biji-bijian. Nah, jadi dibacanya 145 lebih besar dari 124. Jika tadi perbandingan lebih besar itu menghadap ke kiri, kali ini kurang dari itu mulut simbol menghadap ke kanan. Jadi jika dibaca 124 kurang dari 145. Kali ini simbol yang ketiga yaitu sama dengan. Bisa dilihat seperti dua garis yang berseberangan. Jika dibaca 124 sama dengan 124. Jadi, jumlah bilangan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 124. Anak-anak, setelah
kita belajar bilangan cacah ratusan, dan yang keduanya kita habis membandingkan bilangan cacah. Yang terakhir kita akan belajar mengurutkan bilangan cacah. Anak-anak udah tahu cara mengurutkannya? Biar kita tahu, Ibu ajarin dulu ya. Biar lebih gampang dalam belajarnya, Ibu akan menceritakan satu cerita biar kalian mudah mengerti. Ceritanya, dalam suatu hari, Bayu dan keluarganya ingin pergi ke kebun binatang. Ayahnya Bayu membeli 4 tiket. Yang pertama, tiketnya Ibu akan simpan di sini. Yang kedua, tiketnya ini, dan yang ketiga, tiketnya dengan bilangan ini. Yang keempat, ini. Sebelumnya, mari kita baca dulu bilangan-bilangan yang sudah Ibu tempel di atas, yaitu tiket yang dimiliki Pak Bayu. Yang pertama, kita lihat dulu dari bilangan ratusannya. Yang pertama, bilangan ratusannya yaitu 3 ratusan. Yang kedua, bilangan puluhannya yaitu 5 puluhan. Dan yang ketiga, satuannya yaitu 6. Kita tulis 6 satuan. Tiket yang kedua, kita jabarkan lagi bilangannya. Yang pertama, ratusannya yaitu 4 ratusan. Yang kedua, puluhannya 2 puluhan. Dan yang terakhir, satuannya 6 satuan. Lanjut kepada tiket yang ketiga, ratusannya yaitu 2 ratusan. Puluhannya 1 puluhan. Dan yang ketiga, 5 satuan. Tiket yang terakhir kita jabarkan lagi menjadi ratusannya 2, yaitu 2 ratusan. Yang kedua, puluhannya 7 puluhan. Dan yang ketiga, satuannya 5 satuan. Dengan dijabarkan begini, anak-anak bisa lebih mudah untuk mencari mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Dan kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita lihat dulu dari ratusannya. Di sini ratusannya ada 3 ratusan, 4 ratusan, 2 ratusan, dan 2 ratusan. Di antara 3, 4, dan 2, yang paling kecil yaitu 2. Jadi, yang pertama kita akan mengurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari 3, 4, dan 2, yang terkecil yaitu 2. Bisa kita cabut dulu tiketnya dan kita simpan yang 2 ini di yang pertama. Setelah kita urutkan gini, kita hapus yang sudah ditulis tadi ratusannya dan kita bandingkan puluhannya yang terbesar. Setelah 2 ratusan yang terkecil, kita bandingkan dulu tadi yang 3 ratusan dan 4 ratusan. 3 dan angka 4 yang lebih kecil yaitu 3. Jadi 3 ratusan lebih kecil dari 4 ratusan. Kita simpan tiketnya di yang ketiga. Yang terakhir, yang terbesarnya angka 4. Kita simpan tiket ini di yang terakhir. Setelah menghitung ratusan, dan di ratusan dan di tiket 2 ini ada 2 angka yang sama, tapi kita belum tahu mana yang lebih kecil di antara 2 tiket. Agar lebih mudah untuk mencari di antara kedua tiket ini mana yang lebih kecil, kita lihat dari angka puluhannya. Angka puluhan dari tiket ini yaitu 1 puluhan. Dan dari tiket yang kedua ini yaitu 7 puluhan.
Anak-anak pasti udah tahu ya di antara 1 dan 7 mana yang lebih besar. Tentunya yang paling besar yaitu 370-an. Berarti tiket yang disusun sama ibu di sini sudah benar urutannya dari 215 dan 275. Setelah kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kita akan mengurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk mengurutkannya sama seperti tadi, bedanya hanya kita mengurutkannya dari yang angka ratusannya terbesar. Anak-anak bisa ulangi lagi cara tadi untuk mengurutkan bilangan-bilangan yang ada di sini dari mulai ratusan, puluhan hingga satuan. Di sini udah jelas, anak-anak bisa lihat 400, bilangan 4, 3, 2 ratusan yang ada di sini, yang lebih besar adalah 4. Kita pindahin angka 4 di sini. Ini yang paling terbesar di antara 3 tiket ini. Yang kedua, angka 3. Karena angka 3 dan angka 2 lebih besar angka 3. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika ratusannya sama, kita berpindah ke angka puluhan. Kita bandingkan angka puluhannya. Anak-anak bisa bandingkan angka puluhan 7 ini dan angka 1 ini. Manakah yang lebih besar? Dan yang lebih besar betul adalah 7. Setelah 7 ini 1. Tiket ini sudah tersusun dari angka yang terbesar hingga yang terkecil. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gitu dong.